Jangan takut, cara melawan debt collector pinjol legal secara hukum. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Kalian sering mendapatkan teror seperti ini? Padahal yang kalian pinjam adalah aplikasi legal berizin OJK seperti Akulaku, S-Pinjam, Easy Cash, Kredit Pintar, Pinjam Modal, Cairin, Singa, Uangmi, Uku, Pinjam Duit, Bantu Saku. Ada Modal, Rupiah Cepat, Watas, Kredinisya, Kredivo, ada Pundi, Finplus, Indodana, dan lain sebagainya yang populer. Ini hanya contoh, sebenarnya ada 90 lebih aplikasi yang udah berizin OJK. Karena banyak banget, nggak mungkin ngabisin durasi kalau saya sebutin di sini. Terus kalian mendapatkan teror dari oknum. Oknum tapi banyak banget. Pokoknya dapat teror. Kita harus melawan dan kalian jangan takut sehingga kalian sampai bunuh diri. Jangan guys, emak-emak, ibu-ibu, perhatikan konten ini. Perhatikan video ini bila perlu mendapatkan manfaatnya. Sebarkan konten ini sebanyak-banyaknya. Kalian bikin video TikTok gak apa-apa, saya izinkan. Oke, langsung aja yuk kita lawan dengan hukum dan elegan serta cantik dan aman. Konten ini berlaku buat kalian yang galbay di banyak pinjol lalu diteror dan takut hingga akhirnya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Atau kalian takut galbay sehingga kalian mengorbankan gaji kalian. Gaji kalian udah sedikit buat bayar utang, nanti habis utang lagi nggak selesai-selesai. Kalau gaji kalian memang cukup buat keseharian kalian, makan kalian jangan digunakan untuk bayar hutang. Ingat ya, yang rugi kalian sendiri, rumah tangga kalian bisa hancur dan lain sebagainya. Harus nonton video ini sampai selesai. Pertama, memahami hak-hak nasabah peminjam, lawan DC atau FC nakal kayak yang tadi saya berikan ke kalian. Next, ini udah saya sediain slide, ini saya persiapkan sebaik mungkin, kalian perhatikan ya. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SEOJK /06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Bab penagihan. Jadi langsung saya rangkum nih, karena ada banyak banget tuh. Bab penagihan langsung dan nomornya langsung nomor 4. Ke intinya aja langsung. Penagihan dapat dilakukan dengan cara desk collection atau DC, yaitu penagihan tidak langsung, bisa melalui WA, kemudian telepon, video call, media pesan dan lain sebagainya, itu boleh. Field collection atau FC ini adalah penagihan yang datang ke rumah. Dia langsung secara tatap muka. Next, nomor 19/SEOJK ini di poin 5 tertulis dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 yaitu FC maupun DC, penyelenggara harus memastikan bahwa, jadi ada aturannya tuh. Kalimat memastikan bahwa itu artinya wajib ikuti peraturan. A. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan dan dengan etika penagihan. Itu tuh, lihat tuh yang aku tebalin, etika penagihan. Sesuai ketentuan yang berlaku. Apa ketentuannya akan saya bacakan. D. Kok langsung D sih? B. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika penagihan. Nah, misalnya ini memang D guys, karena A, B, C itu aku nggak rangkum karena nggak penting. Ini kita langsung ke intinya aja. Ya ini penting buat apa? Pinjolnya. Kalau buat kita tuh kan intinya hak-hak kita ya. Jadi saya ambil di bagian hak-hak kita aja. Nih adab-adabnya udah tertulis di peraturan OJK. Hak nasabah penagihan. Nomor 2 ya. Tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Di sini adalah kita, masyarakat, peminjam. Tak boleh pakai kekerasan, tak boleh pakai ancaman, intimidasi, merusak reputasi, menyebarkan data, tak boleh. Kemudian 3, nih kalau teman-teman tidak paham kan lebih tenang gitu ya, mak-mak, ibu-ibu ya. 3, penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Fisik pun tak boleh, apalagi verbal pun tak boleh, apalagi fisik. Tapi ada nggak sih? Ada, paling ilegal ya. Kalau ada legal pakai fisik parah itu. Kita rekam aja guys, rekam aja. Hak nasabah berikutnya. Next, 4. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata pokoknya sara. Nggak boleh bullying. Ini banyak banget kan, aku bacain aja, aku jelasin aja. Bullying nggak boleh kepada kita, kepada anggota keluarga kita, saudara kita,
pokoknya yang nggak berkaitan sama kita itu nggak boleh. Apalagi sama kita aja nggak boleh maksudnya, apalagi yang nggak berkaitan sama kita gitu loh. Nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima. Tuh, kalau kalian di luar lagi main jauh kan, keluar negeri atau kemana, datang nih di FC ke rumah, nagih bapak kita, tak boleh guys. Istri nggak boleh, menagih anak apalagi yang masih bayi, nggak boleh ya. Nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus. Tuh, kalau pakai komunikasi telepon itu nggak boleh terus-menerus di telepon. Ini bersifat mengganggu. Kalau kalian terganggu, kalian blokir aja. Kalau ini bisa lah diatasi dengan blokir. Tapi silakan kalian laporkan aja guys. Nanti saya akan kasih trik. Kalian screenshot, kalian laporkan kepada OJK. Ini aplikasi mana yang menelpon terus-menerus. Pastikan kalian juga paham gagal bayarnya itu di aplikasi mana. Kalau semua aplikasi gagal bayar banyak banget, DC yang nelpon, ya gimana ngelaporinya dari aplikasi mana? Iya kan? Next. 7. Penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi ke tempat penagihan sesuai domisili peminjam. Jadi tempat penagihan itu sesuai dengan domisili peminjam. Peraturan 8, penagihan hanya dapat dilakukan pada waktu 8 pagi sampai jam 8 malam. Waktu aja diatur guys. Kita selama ini belum tahu kan, malam, siang, waktu, pagi, kapanpun ditelepon. 9. Penagihan di luar tempat atau di luar waktu itu boleh, tapi dengan perizinan kesepakatan kita. Jadi mereka itu harus minta sepakat dulu. Wahai masyarakat kecil, bolehkah saya menagih Anda di jam 12 malam? Oh tak boleh, kita lagi tidur. Nah ini dia guys, bukti-bukti yang udah aku screenshot. Dan ada linknya juga. Silahkan kalian kunjungi sendiri kalau nggak percaya. Tuh dari OJK resmi. Hak-hak hukum nasabah adalah hak yang penting untuk memastikan keadilan dan perlakuan yang adil. Laporkan oknum pada otoritas terkait, dalam hal ini bisa hubungi WA OJK. Asalkan jam kerja. Enak kok, OJK kan jawab terus guys. Aku kalau tanya-tanya OJK dijawab. Maka izin aplikasi akan dievaluasi kalau banyak yang melapor. Gitu ya. Kita itu udah mendapatkan perlakuan yang ngeri buat masa depan kita. Nggak bisa kredit, nggak bisa KPR. Terus selik kita bisa rusak, skor kredit kita rusak karena galbay. Ya ekonomi gimana kita di PHK. Jangan kita langsung bunuh diri, jangan, itu bukan solusi guys. Tenang guys, nikmati hidup ini ya. Nikmati gitu kan. Punya utang nikmati aja gitu kan. Ditagih-tagih nikmati. Kalau misalnya ada yang ngancem-ngancem, laporkan. Gak usah takut diancem-ancem guys. Sampai mereka nyebarkan ke RT, berani tuh. Nyebar ke sosial media, ke RT misalnya. Saya dari Aku Laku misalnya, saya sebarkan, ini contoh ya Aku Laku bagus kok. Ini contoh ya, saya menyebarkan nih, saya akan sebutkan data-data ini ke kalian. Laporkan guys. Semoga aja konten saya bermanfaat. Saya Zai dari channel Zai Real, sahabat finansial. Sukses selalu, semangat, jangan depresi, jangan stres. Pokoknya bahagia dan senyum meskipun kita galbay karena ekonomi kita. Jangan lupa ya, tetap dibayar ya. Selain ada resiko di dunia, bunga terus bertambah sampai 100%. Kalau nggak dibayar di akhirat juga guys ada resiko. Makanya tetap kalian bayar ya. Kasian lah, mereka udah minjemin kita. Kalau kita butuh aja kita merengek ya, bayar utang susah kali bah.